Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah kita telah paparkan bahwa kesalehan orang tua ini akan berpengaruh terhadap kesalehan anak. Sebagaimana amalan jelek dan dosa yang dilakukan oleh orang tua ini juga memiliki pengaruh negatif kepada pendidikan anak-anaknya. Kita sudah jelaskan di dalam Al-Quran, ya, Allah kisahkan tentang dua anak yatim yang hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesolehan orang tuanya. Ya, karena orang tua mereka adalah orang tua yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala jaga perbendaharaan harta mereka sampai kemudian mereka siap untuk mempergunakan harta tersebut. Ya, selama mereka belum siap, Allah yang jaga hartanya. Ya. Demikian juga telah kita paparkan, ya, banyak orang tua yang mendoakan anaknya dalam keadaan sang orang tua ini tidak peduli dengan harta yang dia makan, ya, harta yang dia dapatkan, ya, halal haram dia habiskan semua atau dia ambil semua, tidak peduli lagi dengan syariat Allah. Maka tangan yang berlumuran perkara-perkara yang Allah haramkan, mulut yang terbiasa memakan makanan haram, maka bagaimana kemudian bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya? Ya, oleh karena itu bagi para orang tua yang mungkin dia sudah banyak mendoakan, ya, dia sudah banyak mendoakan anaknya tapi tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, anaknya tidak kunjung menjadi anak yang soleh, mungkin patut merenungkan, ya, apa ada mungkin dari harta yang haram yang dia konsumsi sehingga doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini pembahasan kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, namun masih juga berhubungan dengan hubungan kesolehan orang tua dengan pendidikan anak-anak. Ya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi di sini, wa min atharil a'mali salihah liwalidaini ala tarbiyatil abna ta'assil abna bihima fi hadhil a'mal. Kata beliau, termasuk pengaruh dari amalan saleh yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya, bahwa anak-anak itu akan meniru dan mengikuti amalan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya, anak-anak kita ini adalah peniru ulung, ya. Ini
Ini suatu hal yang perlu diketahui oleh para orang tua. Anak-anak kita, Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu adalah peniru ulung. Kalau yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya perkara-perkara yang baik, maka mereka akan meniru kebaikan tersebut. Sebaliknya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita sebagai orang tua ya memberikan contoh yang buruk di hadapan anak-anak kita, maka keburukan itulah yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Ini perlu dicatat. Sekali lagi kita ulangi. Apabila kedua orang tua memberikan contoh yang baik, anak-anak akan meniru kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau orang tua memberikan contoh yang buruk, anak-anak akan meniru keburukan tersebut. Ya. Makanya ini dibuat satu bab yang khusus oleh beliau, ya. Termasuk pengaruh amalan yang baik, amalan yang soleh yang dilakukan oleh orang tua terhadap pendidikan anak-anak itu akan meniru ya perbuatan soleh atau amalan soleh yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Qala falwaladul ladzi yara abahu da'ima dzikr wa da'ima tahlil wa tahmid wa tasbih wa takbir yaltaqitu min qawli la ilaha illallah subhanallah wallahu akbar. Seorang anak yang melihat bapaknya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan tasbih, mengucapkan takbir, maka sang anak akan memetik ucapan la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar dari mulut bapaknya tadi. Ya, karena dia mendengar bapaknya selalu ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika mendapatkan suatu hal, suatu kebaikan, dia memuji Allah, alhamdulillah. Anaknya tuh melihat bapaknya, oh bapak ini kalau dapat sesuatu, dapat rezeki, ya selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, kadang bapaknya mengucapkan subhanallah, ya Allahu akbar. Ya, anak-anak akan meniru. Dia akan memetik ucapan ini dari lisan, ya dari lisan bapaknya. Kan ini memang kita saksikan demikian ya. Coba lihat anak-anak kita. Nah, ini mumpung masih suasana Idul Adha ya, di bulan Dzulhijjah ini, anak-anak sering mendengar suara apa? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tanpa kita ajari, dia akan meniru itu. Ya, saya punya rumah dekat masjid, ya, jadi sering terdengar suara takbir, terdengar suara adzan. Nah, itu anak-anak otomatis dia suka meniru. Ya. Nah, kalau misalnya di rumah kita sering mengucapkan ucapan kalimat thayyibah ini di hadapan anak-anak kita, yaltaqit min qaulina, maka dia akan mengambil, memetik dari ucapan kita tadi. Anak-anak kita akan mengambil ucapan-ucapan kita tadi. Tapi kalau misalnya bapaknya suka mengumpat, ya, suka berkata-kata kotor, menyebut nama binatang, sekali ada kejadian apapun selalu keluar kata-kata yang kotor, ya, maka anak-anak pun akan meniru. Anak-anak akan meniru. Ya, maka hati-hati ya, jaga lisan Bapak dan Ibu di hadapan anak-anak kita, karena anak-anak kita akan meniru ucapan bapak dan ibunya. Qala wa kadzalikal waladul ladzi yursiluhu abuhu lailan bis sadaqat ilal fuqara sirran fi buyutihim yakhtalifu anil waladil ladzi yursiluhu abuhu lailan li syira'il mukhaddirat wasyajair. Demikian juga anak yang diutus oleh bapaknya, dikirim oleh bapaknya untuk mengirimkan sedekah bagi orang-orang fakir, ya, bagi kaum fuqara, ya, secara diam-diam mengirimkannya ke rumah-rumah mereka, tentu berbeda dengan anak yang disuruh oleh bapaknya malam hari untuk membeli obat-obatan terlarang dan juga membeli rokok. Ya, mukhaddirat ini sesuatu yang dipakai untuk fly. Di beberapa negara Timur Tengah masih ada ya mukhaddirat ini yang dilegalkan ya. Seperti waktu kami belajar di Yaman, ada daun namanya daun kot. Nah, ini legal di sana. Ya, biar bikin fly. Ya, bikin kuat, ya, stimulus. Nah, tentu berbeda anak yang disuruh beli rokok, anak yang disuruh beli seperti daun kot ini berbeda dengan anak yang disuruh oleh bapaknya untuk bersodakoh. Ya, sana anak.
ini kirimkan nih ke ada tetangga kita yang kurang mampu di sana, kamu bawa beras ini nanti taruh di depan pagarnya, ya. Atau bapaknya bawa anaknya, ayo nak kita bareng-bareng yuk kita berikan ini sodakoh ya, sekarang ini sedang musim pandemi, banyak tetangga kita yang memerlukan bantuan ya, banyak orang yang di PHK dari pekerjaannya, ayo kita bantu, apa yang kita bisa bantu kita bantu ya. Berbeda dengan anak-anak yang disuruh bermaksiat tadi, ya enggak. Demikian juga wal waladul ladzi yara abahu yasumul itsnaini wal khamis wa yashhadul jumu'i wal jama'at wa yahdurul masajid laisa kal waladil ladzi yara abahu fil masarih wal malahi wal sinemat. Seorang anak yang melihat bapaknya selalu puasa Senin dan Kamis. Ya. Abi kenapa Abi gak sarapan? Oh, Abi puasa hari ini hari Senin. Abi kenapa Abi kok gak sarapan bareng kami? Oh, hari ini hari Kamis. Ya, hari ini puasa 3 bulan Ayyamul Bid, hari ini puasa Arafah. Anaknya melihat bapaknya selalu apa? Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memanfaatkan momen-momen yang memang memiliki keutamaan. Ya. Wa yashhadul juma', dia melihat bapaknya pergi sholat Jumat. Wal jamaat, bapaknya pergi menghadiri sholat jamaah. Wa yahdurul masajid, hadir di masjid-masjid. Laisa kal waladil ladzi yara abahu fil masarih wal malahi wal sinemat. Tentu jauh berbeda dengan seorang anak yang sering melihat bapaknya di panggung-panggung hiburan, di klub-klub malam, dan di bioskop-bioskop. Ya, ketika malam hari, ya misalnya malam hari dia belum tidur, dia lihat bapaknya pakai baju rapi, wangi, ya, pakai sepatu dan necis seperti anak seperti anak-anak muda. Abi mau kemana? Oh, mau ketemu teman-teman. Nanti besok pagi dia ketemu bapaknya dalam keadaan tertidur, ya masih tertidur. Dia mau pergi sekolah, bapaknya masih tertidur, ya kemudian mulutnya bau alkohol, ya. Tentu berbeda keadaan anak-anak seperti ini, ya, dengan anak-anak yang melihat bapaknya adalah sosok yang taat, ya enggak, ya. Jadi kerusakan anak itu sebenarnya bermula dari contoh buruk yang diberikan oleh bapaknya. Qala ta'ral ibna alladhi yasma'ul adhan kathiran yuraddidul adhan. Anda sendiri bisa melihat seorang anak yang sering mendengar adzan, dia akan mengulangi adzan tersebut. Ya, kita sering lihat anak-anak tuh ya. Anak-anak ketika mendengar adzan, Allahu Akbar, walaupun dia nggak bisa melafadzkannya ya secara fasih, tapi dia meniru, dia berusaha meniru. Ya, apa yang dia dengar, ya, suara adzan tadi. Ya, saya dengar anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun, ya, berusaha adzan, lucu-lucu ya. Allahu Akbar dengan bahasa mereka, dengan lisan mereka yang belum fasih tadi. Ya. Anda bisa lihat sendiri. Demikian juga wal ibnul ladzi yasma'u abahu yughanni yuraddiduhu wal akhirul aghani ala dawam. Ya. Dan Anda juga bisa melihat seorang anak yang selalu mendengar bapaknya bernyanyi, ya, bapaknya menyanyikan sebuah lagu, ya, menendangkan sebuah lagu, maka anak itu akan selalu mengulang-ulangi lagu tersebut. Apalagi bukan hanya sekedar nyanyi, tapi memang anaknya itu diajari menyanyi oleh bapaknya. Ya, ayo sini ajarin lagu apa, ya, cicak-cicak di dinding, ya. Kemudian pelangi-pelangi, bintang kecil, ya, diajari anaknya lagu-lagu seperti itu. Kita saja ini korban pendidikan zaman dulu mungkin ya. Sampai sekarang saya kira Bapak dan Ibu di sini banyak yang masih hafal lagu-lagu bintang kecil, pelangi-pelangi ya. Ya. Bagaimana kita kok bisa mungkin sekali sampai udah tua ini kalau misalnya dengar lagu itu kita bisa mengulanginya dengan sempurna. Ya itu tadi, karena dari kecil diulang-ulang terus lagunya. Ya. Saya kira ibu-ibu di sini coba kalau disuruh nyanyi Balonku Ada 5, semuanya pasti fasih. Kenapa? Karena dari kecil dicekokin. Ya. Coba yang dicekokin ke kita dulu tuh Al-Qur'an. Ya, insya Allah sampai sekarang kita akan hafal. Coba yang dicekokin kepada kita tuh zikir-zikir pagi dan petang. Ya, sampai sekarang kita insya Allah masih hafal. Tapi itulah yang dicekokin adalah lagu-lagu. Sehingga itulah yang tertanam di benak kita sampai ketika kita dewasa masih kita bawa. Ya. Demikian juga kata beliau. Wa idza kana rajulu da'imal bir li abawaihi, ya, qa'iman bid du'a wal istighfari lahuma,
yatafaqqadu ahwala walidayhi wa yatma'innu 'alaihima wa yasuddu hajataihima wa yakthuru min qawli rabbighfirli wa li walidayya wa yaqulu da'iman rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa yazuru qabrayhima ba'da mautiha wa yakthur min sadaqati anhuma wa yasilu man kana abawah yasilah wa yu'ti man kana abawan yu'tiyanihi fa idza ra'a ibna min abawaihi hadhihi al-akhlaq fa innahu bi idznillah yaqtabisu min hadhihi al-akhlaq wa yastaghfiru huwa al-akhiru li abawaihi ba'da mautihima wa yaf'alu bihima ma ra'ahuma yaf'alani ma'al aba. Demikian juga seseorang ya, seorang ayah ya, yang dia selalu, atau seorang ayah atau seorang ibu yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, ada orang tua yang berbakti kepada orang tuanya, maksudnya seorang bapak dan seorang ibu, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Qaiman bid-du'a wal istighfar, dia selalu berdoa dan beristighfar untuk kedua orang tuanya. Yatafaqqadu ahwala walidayhi, dia selalu mengecek keadaan kedua orang tuanya. Beberapa hari sekali video call sama bapaknya, sama ibunya. Ya, bahkan dia bawa anak-anaknya, ayo kita telepon. Ya, kita telepon Aki dan ini. Kita telepon kakek dan nenek. Kita telepon atok-atok kita, ya, atok di kampung kita telepon. Ya, datuk kita di kampung kita telepon. Ya, atau kita video call. Sekarang zaman sekarang alhamdulillah ya, kita bisa setiap hari berhubungan dengan orang tua kita, ya, sekedar ngobrol, menyapa mereka masak apa, ya. Ini kadang-kadang kita punya teknologi tapi jarang kita manfaatkan untuk menyambung silaturahim. Kita lebih asik dengan kawan-kawan kita, ya enggak? Coba masing-masing bertanya, kapan terakhir kali kontak sama ayah dan ibu, sama bapak-bapak kita, ibu-ibu kita? Kapan bercanda terakhir sama mereka? Kapan terakhir ngobrol sama mereka? Mungkin sebagiannya sudah lama, atau paling ya ini karena masih lebaran, suasana lebaran, mungkin pas lebaran kemarin. Ya, padahal kadang orang tua itu, barakallahu fikum, dia semakin tua semakin butuh perhatian. Ya, apalagi kita jauh, kita nggak bisa setiap hari berinteraksi dengan mereka. Ya, gunakanlah fasilitas yang ada, telepon, membawa anak-anak kita, ya, biar mereka akrab dengan kakek neneknya, biar dia akrab sama atuk, sama neneknya, sama aki nininya. Ya, nah, ini bentuk birrul walidain juga. Orang tua kita suka kalau dia lihat cucunya, masya Allah, bisa akrab dengan cucunya. Ini kebahagiaan bagi orang tua. Maka sebelum orang tua kita meninggal, kalau orang tua kita masih hidup, ya, banyak-banyaklah membahagiakan mereka. Nah, seorang ayah yang seperti ini, dia memberikan contoh. Ya, dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dia selalu mengecek, ya, tafaqqadu ahwala walidayhi. Dia selalu mengecek keadaan kedua orang tuanya. Wa yatma'innu 'alaihima, dan selalu mengawasi atau mengecek, ya, keadaan keduanya. Wa yasuddu hajataihima, demikian juga dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Kemudian dia banyak mengucapkan rabbighfirli wa li walidayya. Dia banyak berdoa, wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Dan dia juga mengucapkan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku kecil. Wa yazuru qabrayhima ba'da mautihima, dan ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dia menziarahi kuburan keduanya. Wa yuksiru minas shadaqati anhuma, dan dia pun banyak bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Wa yasilu man kanal abawan yasilah, dan dia selalu menyambung hubungan silaturahim dengan karib kerabat bapak dan ibunya. Wa yu'ti man kanal abawani yu'tiyanihi, dan dia selalu memberikan sedekah kepada orang-orang yang dahulunya sering disedekahi oleh bapak dan ibunya. Ya, maka anak dari orang sini, ya, maka anak dari orang yang tadi berbakti kepada orang tuanya, ya, anaknya melihat, ya, melihat dari kedua orang tuanya akhlak yang indah, akhlak yang baik ini. Maka apa efeknya, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa pengaruhnya ketika sang anak melihat ayahnya ini benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya? Yaktabisu min hadhil akhlaq biidznillah. Ya,
insya Allah dia akan mengadopsi akhlak yang indah ini. Dia akan ambil akhlak yang indah ini dari bapak dan ibunya. Wa yastaghfiru huwal akhir li abawahi ba'da mautihima wa yaf'alu bihima ma ra'ahuma yaf'alani ma'al aba. Dia akan memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal dunia, dia selalu berdoa dan dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh ayahnya kepada kakek dan neneknya tadi. Ya, dia akan meniru. Oh, ayah saya dulu ya sama bapak dan ibunya itu sangat menyayangi, sangat perhatian. Ya, maka sekarang bapak saya, ayah saya sudah tua, saya pun akan menyayangi dan memperhatikan keadaan ayah saya. Ya, ini anak yang sudah ditarbiyah, diberikan contoh oleh bapaknya. Ya. Dan juga mungkin pernah kita kisahkan di sini ya, di bulan Ramadan di kajian Islam Parenting kita sudah sebutkan ada di dalam kitab Birrul Walidain karya Syekh Khalid Al-Kharras disebutkan ada kisah anak yang dia membangun sebuah rumah atau dia menggambar sebuah rumah. Jadi ada seorang wanita. Ya, wanita ini sudah berumah tangga, dia punya bapak yang sudah tua renta. Ya, kemudian bapaknya ini numpang di rumah tersebut. Numpang di rumah tadi, ya, kemudian dibuatkan kamar terpencil yang terpisah dari rumah utama. Ya, dia tampung bapaknya, tapi begitulah. Bapaknya tidak dicampur. Jadi bapaknya dibuat kamar sendiri biar nggak nyampur sama keluarga inti. Maka ketika sang anak ini menggambar, dia bikin gambar rumahnya masa depan, dia gambar rumah yang sama. Dia bikin rumah utama, kemudian ada kamar kecil. Ya, akhirnya maknya nanya lah tadi, ya, ini kamar apa? Ini kamar apa, kata maknya tadi, kata ibunya tadi. Kok ada kamar kecil di luar rumah utama ini buat siapa? Ya, ini buat emak nanti kalau emak tua, saya taruh di sini, kata sang anak. Ya, ini menunjukkan bahwa anak itu akan niru kita, akan mengadopsi. Kalau kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan akhlak yang mulia, insya Allah anak-anak kita pun akan memperlakukan kita dengan baik. Insya Allah anak-anak kita pun akan memperlakukan kita dengan baik. Ya. Namun sebaliknya, naudzubillah, kalau kita memperlakukan orang tua kita ya dengan keburukan, bisa jadi nanti anak-anak kita pun akan memperlakukan kita dengan buruk, naudzubillah. Ya. Kemudian wal ibnu alladhi yu'allimuhu abuhu as-salata laisa kal ibni alladhi yudabbiruhu abuhu 'alal aflam wal musiqi wal qurrah. Seorang anak yang diajari bapaknya untuk sholat, ya, diajari bapaknya untuk sholat, tidaklah seperti seorang anak yang diajari oleh bapaknya untuk nonton film, main musik atau bermain bola. Nah, ya. Anak yang diajari sholat tidaklah sama dengan anak yang diajari oleh bapaknya nonton film. Ya, terkadang saya heran, ada bapak ini yang sudah ngaji ya. Kalau kita baca statusnya, Masya Allah ya, status di Facebook ya, mulia dengan manhaj salaf, mulia dengan berpegang teguh dengan sunnah. Tapi masih sering ngajak anaknya nonton bioskop. Ya, bapaknya yang ngajarin, terus anak-anaknya diajak nonton. Ya. Ketika di sekolah anak-anaknya cerita, oh aku diajak Abi nonton film Batman versus Superman, aku diajak Abi nonton film Avenger. Abinya yang ngajak, coba lihat, abinya yang ngajak. Ya, gimana ini antum pasang status ya mulia berpegang teguh dengan manhaj, tapi anak-anak masih diajari nonton Superman, nonton Batman, nonton Spiderman, ya, nonton Iron Man dan lain-lainnya. Ya, hati-hati antum ngajarin nggak bener ini kepada anak-anak. Ngajarinnya nggak benar kepada anak-anak. Harusnya anak-anak itu ditanamkan cinta kepada para sahabat, cinta kepada para nabi, para sahabat, para ulama ul Islam, diperkenalkan dan biografi mereka. Tapi lihat sebagian bapak malah justru menjerumuskan anak-anaknya untuk ya mencintai atau mengetahui tentang apa tokoh-tokoh fiktif yang dibuat oleh orang-orang barat, oleh orang-orang kapitalis untuk mengeruk keuntungan dari manusia. Ya, mana kecerdasannya? Katanya orang berpendidikan tinggi tapi nggak paham. Ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memperkenalkan hal-hal yang negatif ini kepada anak-anaknya. Ya. Demikian juga innal walada alladhi yara abahu yaqumu minal lail yusalli wa yabki min khasyatillah wa yatlu Qur'an labudda wa an yufakkir. Seorang anak
yang dia selalu melihat bapaknya bangun di tengah malam. Misalnya dia terbangun, tiba-tiba dia tidak mendapati bapaknya, mana Abi? Ternyata Abi lagi sholat. Ya, dia lihat Abinya lagi sholat malam. Wa yabki min khasyatillah, kemudian dia lihat bapaknya menangis karena takut kepada Allah. Wa yatlul Quran, dia lihat bapaknya membaca Al-Quran. La budda wa ayyufakkir, pastilah sang anak akan berpikir. Anak kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpikir sesuai dengan perkembangan usianya. Kalau dia melihat anaknya tadi, melihat bapaknya melakukan sholat, ya, atau ketika berada di rumah, ya, bapaknya membaca Al-Quran, meluangkan waktu membaca Al-Quran. Ketika berkumandang adzan, sholat sunnah dulu di rumah. Ketika tiba waktu duha, bapaknya ambil wudhu, bapak ibunya ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat, ya. Dia lihat bapak dan ibunya memurajaah ilmu, ya, saling memberikan faedah di rumah. Anak itu akan berpikir, ya, limadza yabki abi? Kenapa bapakku sampai menangis? Kenapa dia ketika membaca Al-Quran bapak menangis? Walimada yusolli abi? Kenapa bapak kok sholat? Limada yatrukun naum wal firash ad-dafi wa yadhabu ilal ma'al barid yatawadda bihi? Kenapa bapak meninggalkan tidur, meninggalkan kasur yang demikian empuk, kemudian dia pergi, ya, dia pergi mengambil wudhu padahal airnya sangat dingin? Limada yujafi janbahu anil madja' wa yad'u rabbahu khaufan wa tama'an? Kenapa kemudian dia menjauhi tempat tidurnya, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kullu hadhihi tasaulat taduru fi dhihnil ibn wa yufakkiru biha. Maka pertanyaan-pertanyaan ini akan selalu berputar di benak sang anak. Ya, dia akan bertanya-tanya, kenapa kok bapak itu bangun tengah malam? Kenapa bapak itu berwudu padahal hari sangat dingin? Kenapa dia pagi-pagi sudah pergi ke masjid, sholat berjamaah? Kenapa dia ketika pulang ke rumah dia sholat sunnah? Anak tuh berpikir, ya, oh ternyata inilah hakikat, ya, orang yang terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu, ya, beribadah kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktabisu minha biiznillah, maka sang anak akan meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya tadi. Ya, terkadang kita nggak perlu banyak omong, bapak dan ibu, nggak perlu banyak celoteh, nggak perlu banyak ngomel, tapi cukup dengan memberikan contoh kepada anak-anak kita, ya, memberikan contoh kepada anak-anak kita, maka anak-anak akan mengikuti, ya, anak-anak akan mengikuti. Anak-anak kita adalah peniru ulung. Kalau yang kita contohkan adalah kebaikan, dia akan niru. Kalau yang kita contohkan keburukan, maka dia pun akan meniru. Saya punya satu pertanyaan kepada bapak dan ibu sekarang. Anak-anak yang kecanduan HP, anak-anak yang kecanduan Android, saya mau tanya bapak dan ibu, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin anak-anak itu? Anak-anak tuh niru siapa? Kok dia pegang HP? Apakah dari lahir kemudian anak-anak itu langsung ngomong kepada bapaknya, wah, minta Android, minta HP? Enggak. Anak-anak kecanduan HP karena bapak dan ibunya yang ngasih contoh. Ya, ketika berada bersama keluarga, HP nggak pernah lepas. Ya, HP selalu ada di tangan bapak dan ibunya. Maka wajar kalau dia juga pengen punya HP, dia juga pengen lihat Androidnya, ya nggak? Siapa yang ngajari anak-anak kita kecanduan? Kita sendiri. Ya. Anak-anak yang ngomong kasar, dari mana dia ambil ucapan kasar tersebut? Ya, mungkin dari bapak dan ibunya, dari bapak dan ibunya. Ya. Oleh karena itu apa? Jadilah sosok teladan yang baik di depan anak-anak kita. Dan pengaruhnya sangat luar biasa. Kita bahkan tidak perlu banyak berbicara, ya, anak-anak itu akan langsung mengikuti apa yang dicontohkan oleh bapak dan ibunya. Wa kadzalikal fatah alladzi tara ummaha daiman muhtajibatan anir rijal mustatiratan minhum, ya, qad ghamarahal haya. Demikian juga seorang anak perempuan, seorang anak gadis yang melihat ibunya
selalu muhtajibah, selalu menggunakan hijab yang syar'i. Ya, selalu menggunakan hijab ketika dia ya di tengah-tengah apa? Di tengah kaum laki-laki. Mustatiratan minha, dia selalu menutup dirinya dari kaum laki-laki. Qad ghamarahal haya, di mana rasa malu itu telah menyelubungi dirinya. Wa kasaha al-wiqar, demikian juga kehormatan diri ya telah membentengi dirinya. Wa alat hal iffatu wat taharah, dia selalu disertai dengan iffah ya, dengan kemuliaan diri dan penjagaan terhadap kesucian dirinya. Ya, ini sosok seorang ibu, bukan ibu yang celamitan sama laki-laki ngobrol ya, sama laki-laki berdua-duaan ngobrol tanpa ada rasa malu ya. Maka anak perempuan yang melihat ibunya menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya ya, tata'allam min ummihal al-haya wal wiqar wal iffah wat taharah kadzalik ya. Dia akan mempelajari dari ibunya tadi, atau dia akan meneladani dari ibunya tadi ya, mengambil rasa malu, menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri ya dari sang ibu. Karena ibulah yang mengajarkan. Ya, kita harus jaga jarak, kita harus jaga batas. Ini bukan mahram kita. Ya, bukan kemudian bebas berbicara. Baik. Amal fatatul lati taro ummaha ya dauman fit tabarruj amamar rijal wa daiman tusafi ar-rijal al-ajanib wa tukhalituhum wa tujalisuhum wa daiman ma'ahum fi dhahakin wa tabassumin bal wa fi raqasat tata'allam min ummiha hiya ukhra kadzalik. Sebaliknya kata beliau, seorang anak perempuan yang melihat ibunya senantiasa bertabarruj, berhias, setiap kali keluar rumah selalu pakai make up, menampakkan kecantikannya, perhiasannya dia tampakkan di hadapan laki-laki yang sebenarnya ya tidak pantas untuk menikmati kecantikannya. Dan ini banyak, bahkan di sebagian komunitas hijrah, komunitas wanita pengajian ya, ibu-ibu muslimah pengajian ya, tabarrujnya nggak hilang, ngaji ya ngaji, tabarruj tetap jalan ya. Ini banyak sekali terjadi ya. Kita kadang-kadang kalau mau mengingatkan ya orang-orang yang baru hijrah, tapi nggak sepantasnya. Kalau kita hijrah tuh hijrah yang sempurna ya, jangan hijrah kepalang tanggung ya. Ngaji tapi tabarruj tetap jalan ya, pakai cadar tapi cadarnya dibuat dipercantik sedemikian rupa. Untuk apa dipercantik seperti itu ya? Kadang sebagiannya masih juga sering selfie ya, tampak matanya pakai bulu mata ya, tampak matanya dicantik-cantikkan. Ini kan kalau anak-anak tahu ibunya seperti ini ya, dia akan niru ya. Wa daiman tusafiur rijal al-ajanib wa tukhalituhum wa tujalisuhum, senantiasa dia berjabat tangan dengan kaum laki-laki ya, kemudian bercampur dan duduk bersama kaum laki-laki, tertawa terbahak-bahak bersama mereka ya. Wa fir raqasat, bahkan sebagiannya berdansa-dansa dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya ya. Tata'allam min ummiha hiyal ukhra kadzalik. Maka anak gadisnya tadi pun akan akan mempelajari itu, akan meniru apa yang dilakukan oleh ibunya ya. Kemudian beliau berpesan, fattaqillah ayyuhal ab wattaqillah ayyatuhal maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai segenap para bapak, bertakwalah kalian kepada Allah wahai segenap para ibu, fi abnaika wa banatik, dalam mengasuh putra-putri kalian ya. Wa kun uswatan hasanatan lahum, jadilah engkau sebagai teladan yang baik di hadapan mereka ya. Bihusni khuluqik wa karimi tabaik wa jamili hisalik ya, jadilah teladan dengan akhlak yang baik, dengan kemuliaan tabiatmu dan dengan keindahan akhlakmu. Dan sebelum itu semua, wa qabla dzalika kullihi ya tamassukika bininika wa hubbika li rabbika subhanahu wa ta'ala wa nabihi sallallahu alaihi wasallam
Dan sebelum itu semua, ya, jadilah keteladanan, ya, jadilah sosok teladan di hadapan mereka dengan berpegang teguhnya engkau kepada agamamu. Beri contoh kepada anak sebagai figur, ya, orang yang berpegang teguh kepada agama. Ya. Wa hubbika li rabbik, ya, beri contoh kepada anak bahwa engkau itu mencintai Rabbmu, mencintai Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Ya. Subhanahu wa taala, dan juga kecintaanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beri contoh kepada mereka. Ya, jadi kita memberi contoh kepada mereka, ya, dengan menunjukkan berpegang teguhnya kita kepada agama. Kita memberi contoh kepada mereka, menunjukkan cinta kita kepada Allah, menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya, kecintaan kita kepada agama ini. Ya. Ini kita berikan contoh, baru kemudian diikuti. Kita beri contoh mereka, ya, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya, maka niscaya orang tua akan mendapatkan pahala dari apa yang dia contohkan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Karena Nabi SAW, barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik, memberikan contoh yang baik, kemudian diikuti, ya, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia amalkan, dan juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Cukup menjadi contoh teladan yang baik, insya Allah kita akan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ini yang perlu kita ingatkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadilah contoh teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Karena dengan keteladanan inilah, ya, anak-anak kita akan meniru apa yang kita contohkan. Kalau yang kita contohkan adalah kebaikan, maka kebaikanlah yang akan mereka lakukan, yang akan mereka tiru tadi. Tapi kalau yang kita contohkan adalah keburukan, ini pula yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Qala hafizahullahu ta'ala, kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan, wala tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah. Jangan engkau melarang seorang anak dari sebuah akhlak yang buruk, namun engkau sendiri melakukannya. Ya, sikap kontradiksi antara apa yang diucapkan oleh orang tua, ya, dengan kenyataan yang dilihat oleh anak-anak. Ya, ini akan menyebabkan, ya, anak-anak hilang kepercayaan kepada orang tua. Ya. Kata beliau, arun alaika azimun an tanha auladak an khuluqin sayyi wa taf'alhu anta. Merupakan celaan yang sangat besar kepadamu apabila engkau melarang anak-anakmu dari sebuah akhlak yang buruk, namun engkau sendiri melakukannya. Ya. Arun alaika antanhahum anil kadhib wa anta takdzibu amamahum. Ya. Merupakan, ya, celaan yang besar bagimu. Engkau melarang mereka untuk berdusta, sedangkan engkau sendiri berdusta di hadapan mereka. Ya. Nah, jadi orang tuh yang jujur, gak boleh bohong. Orang yang jujur itu pasti akan mendapatkan kebaikan, ya. Jangan suka bohong, ya. Bohong itu dosa, ya. Bohong itu nanti bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, kamu jangan suka bohong. Qala ya'ti syakhsun ila baitika yas'alu anka fataqulu liwaladik kullahu ghairu mawjud. Ya. Engkau katakan kepada anakmu jangan bohong, tapi begitu ada orang datang bertamu ke rumahmu, bertanya tentang kehadiran dirimu, lalu engkau mengatakan kepada anakmu, tolong bilang bapak lagi nggak ada. Ya, kullahu ghairu mawjud. Ya, kasih tahu itu orang, bapak lagi nggak ada, bapak lagi di luar. Gimana Anda nyuruh anak-anak jujur, tapi Anda sendiri mengajarkan kebohongan, mengajarkan kedustaan kepada anak Anda? Gimana? Ya. Anaknya karena dibilangin sama bapaknya jujur, anaknya jujur, ya. Begitu disuruh sama bapaknya, bilang sana sama tamunya kalau bapak lagi nggak ada. Jadi dia nemui anaknya, nemui tamunya, terus anaknya bilang, maaf pak, tadi bapak bilang bapak nggak ada, gitu ya. Anaknya jujur ini, ya. Ya.
Nah, ini sikap kontradiksi yang muncul dari kita, dari banyak orang tua. Ya. Kadang kita menjanjikan anak-anak kita, ya nanti kalau kamu ini nanti Bapak kasih hadiah. Ya, nanti pekan depan kita jalan-jalan. Ya, nanti pekan depan kita main ke sana, main ke sini. Tapi nggak dipenuhi. Ya, bohong dia. Ini ngajarin anak-anak kita berbohong, ngajarin anak-anak kita khianat, ngajarin anak-anak kita ya meremehkan amanah dan yang semisalnya. Maka jangan kita melakukan hal yang demikian, wahai para bapak, wahai para ibu. Jadilah orang yang jujur di hadapan anak-anak kita. Kalau berjanji ditepati, ya, kalau berjanji ditepati, jangan diingkari. Jangan malah kita yang mengajari anak-anak kita untuk mengkhianati janji. Kaulah yang mengajarkan kepadanya untuk menjadi seorang pengkhianat. Ya, orang tua yang malah mengajarkan anak-anak menjadi seorang pengkhianat, sebagai seorang pendusta. Ya, agak kasar ya ngomongnya ya. Ya, masya Allah, memang masalah pendidikan ini perlu penekanan-penekanan yang bisa merasuk ke dalam hati para orang tua. Banyak sekali kita tanpa sadari, kitalah yang mengajarkan keburukan kepada anak-anak kita. Kitalah yang mengajarkan mereka untuk menjadi pendusta. Kitalah yang mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi penipu. Kitalah yang mengajarkan anak-anak kita untuk berkata kasar. Kitalah yang mengajarkan anak-anak kita untuk punya temperamen yang tinggi. Semuanya kembali kepada orang tua. Ya. Qala kaifa ta'allama waladukal wafa wa anta ta'iduhu wa tukhlifu wa'daka ma'ah. Bagaimana anakmu bisa belajar untuk memenuhi janji? Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Bagaimana anakmu bisa belajar memenuhi janji sementara Anda sendiri, engkau sendiri sebagai orang tua, kalau berjanji kepada mereka, ya, Anda selisih janji Anda. Ya, mau anaknya menepati, jadi orang yang menepati janji, mau jadi anak yang memiliki ya sikap amanah ya, tapi dia tidak mau memberi contoh, malah dia yang suka berbohong di hadapan anak-anaknya. Qala kaifa tanha waladak an ra'is sauti fil bait wa tu'allimuhu qaulahu ta'ala waqdud min sautika inna ankarul aswat la sautul hamir. Bagaimana Anda melarang anak Anda untuk mengangkat suara? Ya, untuk mengangkat suara di rumah, ya, teriak-teriak di rumah. Wa tu'allimuhu qaulahu ta'ala. Dan bagaimana mungkin Anda mengajarkan kepada anak Anda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-19. Waqdud min sautik inna ankarul aswat la sautul hamir. Dan rendahkanlah suaramu, sesungguhnya suara yang terburuk itu adalah suaranya keledai. Wa anta tarfa'u sautak bisababi wasyata'im wasiyah fil bait tasubbu zaujatak wa tasubbu abna'ak. Sementara Anda sendiri selalu mengangkat suara, ya, ketika mencela, ya, ketika mencaci maki, ya, di dalam rumah, ya, ketika mencela orang, ya, keluar kata-kata yang kotor. Tasubbu zaujatak, engkau mencela istrimu. Tasubbu abna'ak, engkau mencela anak-anakmu, ya. Maka bagaimana mungkin anak-anak tidak meniru? Sedangkan bapaknya suka melakukan hal yang demikian, suka mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya. Mungkin saya pernah cerita juga, ya, ada seorang anak, ya, ketika dia berkelahi dengan temannya, ini anak masih usia TK, berkelahi dengan temannya ketika rebutan mainan atau apa, itu keluar semua nama-nama binatang. Keluar, dasar lu, ya, keluar semua kata-kata yang kotor, nama-nama binatang. Karena kita merasa heran, dari mana ini anak masih kecil seperti ini kok sudah bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Ternyata bapak dan ibunya kalau berkelahi di rumah, nggak peduli sama tetangga, nggak malu sama tetangga, ya, teriak-teriak di rumah dan mengeluarkan, ya, nama-nama binatang tadi, ya. Maka inilah yang diadopsi oleh sang anak. Maka jangan berharap anak kemudian bisa ngomongnya halus, ya, bisa ngomong dengan penuh etika dan adab, ya. Karena bapak dan ibunya lah yang mengajarkan ucapan-ucapan kotor yang demikian. Qala wa kaifa tanha waladaka an syurbid dukhan
wa anin nadhari ilal muharramat wa anta tashrabud dukhan wa tanzur ilal muharramat. Bagaimana mungkin Anda melarang anak Anda untuk merokok, ya? Demikian juga melarang anak Anda untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan Anda sendiri merokok, dalam keadaan Anda sendiri melihat, ya, kepada perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, gimana mungkin anaknya melihat, kenapa Pak kok nggak boleh ngerokok? Oh, rokok itu berbahaya nak bagi kesehatan. Lah kok Bapak ngerokok? Ya, kalau berbahaya bagi kesehatan, kenapa kok Bapak sendiri merokok? Loh, kenapa ya kok nggak boleh nonton film-film seperti itu? Wah, itu bahaya, itu merusak moral. Lah kok ayah sendiri kok nonton ya? Ya, ini kan kontradiksi antara larangan sang ayah dengan apa yang dilakukan oleh sang ayah. Dia melarang, tapi dia sendiri apa? Melakukan. Ya. Idza qulta liwaladika la tashrabis syijarah faqala laka lima ya abi, ya, apabila anakmu bertanya, ya, ketika engkau melarang anakmu jangan kamu merokok, lalu kemudian sang anak bertanya, kenapa dilarang merokok, ya, famibada tajibu waladaka wa anta tashrabuha, maka dengan apa engkau menjawab pertanyaan tersebut dalam keadaan engkau, ya, masih merokok. Paling orang tua berkelit, ya, karena kamu belum kerja, katanya. Kamu kan belum kerja. Oh, berarti kalau saya sudah kerja jadi boleh. Mau tidak mau akhirnya orang tua mengatakan, ya nggak apa-apa kalau sudah kerja. Akhirnya apa? Anaknya begitu SMA, ya, dia nyambi kerja, ya. Misalnya pulang dari sekolah dia Gojek, artinya punya duit dia. Akhirnya apa? Punya duit, ngerokoklah dia di depan bapaknya. Loh, kenapa kamu ngerokok? Loh, kan katanya kalau sudah kerja boleh merokok. Nah, mau ngomong apa? Ya, bapaknya lah ya mengajarkan anaknya untuk menjadi seorang perokok. Ya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha subhanahu wa taala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Ya, mengapa kalian, ya, mengatakan apa yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Ya, jangan berbohong, kalian berbohong. Ya, jangan merokok, kalian sendiri merokok. Ya, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Qala wa yaqulu Syuaib alaihi salatu wassalam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu. Dan dengarkanlah ucapannya Syuaib kepada kaumnya. Beliau mengatakan, aku tidaklah ingin menyelisih kalian dengan mengerjakan apa yang telah aku larang. Ya, jadi apa yang aku larang aku akan tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, aku akan lakukan. Jadi selaras antara ucapan dan perbuatan. Bukan saling kontradiksi. Bukan saling bertolak belakang. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Syuaib. Dia katakan kepada umat beliau. Ya, beliau katakan kepada umat beliau, saya, ya, tidak akan menyelisih kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang atas diri kalian. Ya, in uridu illal islah mastatat. Tidaklah yang aku inginkan kecuali al-islah, perbaikan sesuai dengan apa yang aku mampu. Ya. Jadi jangan kemudian ucapan kita itu bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Hendaknya selaras. Qala wa hadha haditsun li Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab. Demikian juga terdapat sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam permasalahan ini. Akhrajal Bukhari min hadithi Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar.
Didatangkanlah seorang laki-laki pada hari kiamat nanti dan dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar fayaduru kama yadurul himar birohah. Ya, birohah. Maka kemudian ususnya terjulur di dalam api neraka, lalu dia berputar-putar seperti ya keledai yang berputar, yang memutari penggilingan, tempat penggilingan. Ya, orang zaman dulu itu ada penggilingan biji-bijian ini yang biasa ditarik oleh oleh keledai atau oleh unta ya, atau oleh kuda. Jadi dia berputar-putar, nanti penggilingannya mutar juga, di bawahnya ditaruh biji-bijian tadi ya untuk digiling. Maka ini orang berputar-putar ya, ususnya dalam keadaan ususnya terjulur. Dia berputar sehingga orang-orang pun bertanya-tanya, fayajtami'u ahlun nar alaihi. Maka kemudian penduduk api neraka pun berkumpul ya di dekat orang tersebut. Fayakulun, kemudian dia mengatakan, fulan, masya'nuk, wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dulu engkau memerintahkan kami? Ya, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dulunya engkaulah yang memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan engkau pula yang melarang kami untuk melakukan kemungkaran? Qala kuntu. Ini yang menyebabkan. Dia jelaskan alasannya. Kenapa keadaan dia di neraka seperti itu. Dia katakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih. Dahulu aku memerintahkan kalian ya kepada perkara yang ma'ruf, kepada perkara kebaikan, namun aku sendiri tidak melakukannya. Wa anhaakum anil munkar wa atih. Sebaliknya aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang melakukannya. Ya, lihat balasan bagi orang yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Ya, ini hadis sangat menakutkan ya, terutama bagi para dai ini ya. Ya, ngajarin orang kebaikan, dia sendiri nggak melakukan, ngelarang orang dari keburukan, tapi dia sendiri melakukan. Nah, ini ganjarannya ya ngeri-ngeri sedap ini ya, masuk ke dalam api neraka, kemudian ususnya terburai. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari keburukan yang semacam ini. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, memberikan motivasi kepada kita semua untuk menjadi teladan yang baik di rumah. Ya, jangan malah keburukan itu muncul pada diri anak-anak kita berasal dari keburukan itu berasal dari orang tuanya. Akhlak yang buruk ada pada anak kita karena dia meniru akhlak kita. Perbuatan yang jelek dia lakukan karena meniru perbuatan jelek yang kita lakukan. Ya, jadilah orang tua yang baik, jadilah orang tua yang teladan, ya, yang bisa dijadikan teladan di hadapan anak-anak, yang dengannya mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita juga ya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan contoh keteladanan yang baik untuk anak-anak kita. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pembahasan sana'un nasi 'alal abna li solahi abaihim. Pujian masyarakat kepada anak-anak karena kesolehan orang tua mereka. Ini biiznillahi ta'ala menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Taib nakifilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang mengikuti pelajaran di Zoom di grup Mother Goodly, kami persilahkan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, di sini ada dari mana ini mulainya? Oh, dari awal ya. Oke. Baik, untuk yang di grup di sini ada beberapa pertanyaan. Saya akan coba